Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama kami di Sepat News. Akhir-akhir ini penghuni asrama Putra dibuat terkejut dengan adanya aturan baru yang berlaku. Aturan ini dianggap aneh dan menuai kontroversi di kalangan para siswa. Pak Buya dan Pak Sutikno memberlakukan aturan baru ini setelah banyak siswa yang mengeluh diare dan sakit perut yang berkepanjangan. Walaupun aturan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan siswa, tetapi masih banyak siswa yang beranggapan bahwa aturan ini membatasi kebebasan mereka. Ketidakpuasan ini justru menyebar di kalangan pengguna asrama yang merasa peraturan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak laporan langsung dari lokasi kejadian bersama rekan kami yang sudah berada di lokasi. Oke, pemirsa sekalian, sekarang saya berada di salah satu ikonik di Mat Insan Cendekiaoki. Namun sebelum itu, saya akan mewawancarai salah satu guru sekaligus pembina di Asrama Putra. Yuk. Assalamualaikum Bapak. Oh iya, waalaikumsalam. Yuk. Oke pemirsa, saya sedang bersama Bapak Sutikno selaku pembina Pak ya, Asrama Putra kelas 11. Di sini duduk Pak. Oh iya, silakan. Oke Bapak. Dengar-dengar di Man Insan Cendekiaoki khususnya di Asrama Putra itu ada sebuah peraturan yang menetapkan bahwa siswanya itu tidak boleh memakai saus ataupun produk sejenis cabai bubuk buatan. Salah satu mereknya itu Bau Cabai, yang karena banyak keluhan ya Pak ya, siswa itu sering mengalami sakit perut ataupun diare. Nah menurut Bapak, ada nggak sih Pak latar belakang yang lebih mendalam lagi mengapa peraturan tersebut tuh bisa ditetapkan khususnya di Asrama Putra? Kenapa peraturan itu sekarang ditetapkan? Karena keseharian kita saja, anak-anak terutama siswa yang mereka mendapat banyak sekali kiriman makanan dari orang tuanya, dan semua makanan yang ada itu nyaris semuanya mengandung bahan pengawet. Jadi alangkah tidak bagusnya untuk kesehatan jika perkara sambal pun kita harus menggunakan yang mengandung bahan pengawet. Jadi makanya kami para pengurus asrama mengeluarkan kebijakan untuk meminimalisir apapun. Mengurangi pengawet itu Pak ya. Iya, betul. Terus nih Pak, walaupun saus dilarang tuh kan di dapur kita tuh ada saus itu Pak. Gimana itu Pak? Di dapur kita memang ada saus, Ya, ada tuh. juga kecap, ada kecap asin. Tapi pertanyaannya itu kan tidak setiap saat kita bisa mengakses dapurnya. Kalau siswa yang memiliki ya, sendiri kecap, maupun saus dan lain sebagainya, itu bisa setiap nyaris waktu gitu, setiap Pak ya? saat bisa menggunakan saus itu. Belum lagi kalau nyelundupin mie nggak sih? Ya. Belum lagi kalau makanan yang lain yang mengandung bahan pengawet juga. Dan kalau semua itu berkontraksi di dalam pencernaan kita, mulai dari saus, kecap, atau jajanan yang lain, atau mungkin es dan kopi dan lain sebagainya, itu sangat tidak bagus untuk kesehatan, karena berbagai penyakit ataupun sakit yang diderita manusia itu banyak yang berasal dari apa yang Dimakan ya. Jadi itu pemirsa, mengapa kita tuh kayak dilarang gitu untuk bawa saus ataupun produk bubuk cabai olahan, karena pihak asrama sendiri itu sangat peduli dengan siswa-siswanya gitu. Oh ya Bapak, semisal peraturan ini tidak efektif Pak, apa yang akan Bapak lakukan? Semisal kan siswa tuh kayak sering menyelundupkan gitulah ya, pintar-pintarnya siswa menyelundupkan gitu pas pesiar ataupun pas pulang dibawa ke dalam lingkungan asrama, itu gimana Pak? Sebenarnya kami ketika melakukan sidak atau pengecekan dan lain sebagainya itu, kalau saya pribadi selalu menggunakan insting. Jadi ketika insting mengatakan untuk memeriksa lebih detail lagi, maka pemeriksaan di satu kamar itu bisa memakan waktu kurang lebih 10 menit. 10 menit. Kurang lebih.
Tuh, dengerin Jadi teman-teman. tetap bisa ketahuan. Oh. Walaupun kalian pintar, ingat ada pepatah, semada badainya tupai melompat pasti akan jatuh. Gitu. Oke, Pak. Mungkin terima kasih Bapak atas Ya, sama-sama. apa ya, kejelasan peraturannya, karena siswa putra itu sering apa ya, tahu sendiri kan, sering mengeluh gitu kan. Ya, ya. Kenapa sih yang enak tuh selalu dilarang gitu di IC gitu kan. Terima kasih Bapak atas perhatiannya. Sama-sama. Oke, Bapak. Terima itu. Oke, demikian yang dapat saya laporkan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih pada Dr. Novel. Dilanjutkan dengan narasumber berikutnya. Kita mengakses dapur itu enggak setiap waktu, hanya dalam 3 kali dalam sehari. Sarapan, makan siang, sama makan malam. Nah, artinya saus dan kecap itu hanya ada di dapur. Nah, kalau di asrama, sewaktu-waktu siswa mau ngemil atau apalah, ketika perut mereka mengatakan bahwa mereka lapar, ya besar kemungkinan mereka akan tetap menggunakan saus itu. Tapi ini juga Kak, Pak. Saya pernah merasa sendiri. Jadi pas hari Senin itu saya tuh makan nasi ayam, Pak. Kan ada sayur itu Pak, buncis kayak gitu. Nah, pas saya makan, nggak sebenarnya saya tuh lihat kayak ada cacing gitu Pak. Nah, pas saya lihat lagi, itu emang bener cacing Pak. Nah, bisa saja kita tuh sakit itu karena dari makanan. Itu lagi nih. Nah, Tetap bisa ada kemungkinan dari saus, ada kemungkinan juga dari bahan lain yang kita makan. Maka dari itu, satu, kita harus pintar-pintar mengatur bagaimana waktunya kita makan, apa yang harus kita konsumsi itu. Kemudian ini kan perkara penggunaan bahan makanan yang banyak mengandung bahan pengawet. Kalau banyak mengandung bahan pengawet itu tidak bagus untuk pencernaan, terutama kesehatan secara umum. Maka itu untuk mengurangi. Tapi kalau misal bukan berarti ini kemudian membolehkan siswa. Kalau misal membawa saus yang katakanlah kita sausnya itu model sasetan, kemudian 1 bungkus itu paling nggak banyak. Kalau sasetan itu kan kecil kan, bikin aja masih. Yang penting tidak terlalu sering atau setiap saat kita mengambil saus. makasih ya Pak. Inilah wawancara kami dengan saudara Farel Fitriansyah. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih dengan rekan Novel. Bisa dilanjutkan dengan narasumber berikutnya. Oke, kali ini saya sudah dengan salah satu siswa Mansa Dinika Hoki yang bernama Baik. Untuk pertanyaan pertama, bisa dijelaskan gimana menurut Anda tentang peraturan baru yang ditetapkan mengenai dilarangnya membawa ciki dan terutama dilarang membawa saus. Bagaimana reaksi Anda? Menurut saya itu sama sekali tidak logis karena kita semua butuh makanan sampingan. Setidaknya ciki itu tidak merugikan siapapun karena dia tidak juga mengenyangkan, jadi jatah lauk di dapur itu bakal tetap kemakan. Ya. Oke. Apakah kamu merasakan perubahan sejak aturan baru yang ini diberlakukan? Tentu, saya tidak bisa menikmati lebih banyak ciki pada akhir-akhir ini. Oke. Baik, terima kasih kepada Ananda. Mungkin cukup sekian dari sesi saya. Saya Farel Fitriansyah kembali ke studio. Baik, terima kasih. Demikian laporan kami pada hari ini terkait peraturan baru tersebut. Kami berharap informasi tersebut dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai isu ini. Tetaplah dalam informasi mengenai berita tersebut karena kami akan terus memberikan berita terbaru dan terpercaya bagi Anda. Saya Sanda Inaya Alkonaah, Dan saya Lesya Putri. mewakili seluruh tim, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jaga kesehatan selalu dan sampai nanti di siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.